Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menghadirkan kita dalam satu ruang sunyi, tempat jiwa-jiwa berkumpul, bukan karena tubuh, tapi karena cinta. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya hati para pencinta, jalan terang menuju lautan kasih ilahi. Sobat Rumi, pernahkah engkau duduk diam di tengah keramaian, namun merasa seolah dunia telah menjauh? Pernahkah engkau menatap langit malam dan mendapati bahwa di balik bintang-bintang ada kerinduan yang tak bisa dijelaskan dengan kata? Disitulah diam-diam jiwa kita sedang mengetuk satu pintu yang sama. Pintu yang sunyi, pintu yang tak bertuliskan apa pun kecuali satu nama, yaitu engkau. Ada kalanya manusia merasa telah memiliki segalanya, tapi tetap merasa hampa. Ada pula yang kehilangan segalanya, namun justru menemukan makna sejati. Pertanyaannya bukan lagi, siapa aku? Tapi, untuk apa aku ada? Untuk siapa aku hidup? Lalu pelan-pelan kita sampai pada satu kalimat. Tidak ada lagi aku, yang ada hanya engkau. Kalimat ini bukan tentang menyerah dalam arti dunia, bukan tentang pasrah karena kalah, tapi ini adalah bahasa cinta dari jiwa yang telah lelah mengejar dunia dan akhirnya pulang. Pulang bukan ke tempat, tapi ke kesadaran bahwa segala pencarian sebenarnya hanya menunjuk pada satu arah, bahwa segala kehilangan sebenarnya mengarahkan kita pada satu kehadiran, yaitu engkau. Allah yang maha dekat, maha cinta, maha segalanya. Rumi pernah berkata, aku telah mencari begitu lama. Kutemukan engkau bukan di tempat yang bising, tapi di ruang dalam hatiku sendiri. Setelah semua suara berhenti, baru engkau berbicara, dan sungguh suara itu tidak terdengar oleh telinga, tapi oleh hati yang berserah. Maka hari ini, di ruang ini, marilah kita duduk bersama, bukan untuk saling menggurui, tapi untuk saling mengingatkan bahwa ada sebuah keindahan yang hanya bisa dirasakan saat aku menjadi hening dan engkau menjadi segalanya. Mari menyelami kalimat ini. Tidak ada lagi aku, yang ada hanya engkau. Apa maknanya? Apa artinya bagi jiwa yang haus akan makna? Bagaimana jika hidup dijalani tanpa ego, tanpa pamrih, tanpa kepentingan pribadi, hanya karena cinta? Semoga video ini menjadi cahaya kecil bagi siapapun yang sedang mencari arah pulang, dan semoga Allah mengizinkan agar hati kita bersatu, bukan dalam dunia, tapi dalam kesadaran yang ada hanya engkau. Sobat Rumi, apa yang membuat manusia terus merasa gelisah, padahal segalanya tampak baik-baik saja? Mengapa ada luka yang tidak bisa dijelaskan? Meski tidak terlihat oleh mata, itu karena kita belum pulang. Kita masih hidup dalam aku, masih terikat pada nama, bentuk, status, pencapaian. Kita merasa hidup, tapi belum benar-benar menyadari siapa yang sedang hidup di dalam diri ini. Dalam jalan para sufi, ada satu tahap penting yang tak bisa dilewati. Fana. Fana bukan berarti hilang secara fisik, bukan mati dalam arti dunia, tetapi lenyapnya ego, sirnanya rasa kepemilikan atas diri. Fana adalah ketika seseorang tidak lagi berkata, ini milikku, ini kehendakku, ini diriku, tapi mulai berkata dalam diam, segalanya datang darimu dan kepadamu segala kembali. Rumi menulis dalam Masnawi, jika engkau ingin melihat wajah Allah, maka musnahkan wajah dirimu sendiri terlebih dahulu. Bayangan tidak bisa hidup berdampingan dengan cahaya. Itulah fana, ketika ego seperti bayangan dan cinta ilahi adalah cahaya. Selama bayangan masih melekat, selama aku masih menjadi pusat, cahaya tidak bisa hadir sepenuhnya. Namun jangan bayangkan fana sebagai sesuatu yang menyeramkan. Ia bukan penghilangan identitas, melainkan pembebasan dari keterikatan palsu. Fana adalah seperti seorang kekasih
yang rela melepaskan segalanya karena ia tahu yang dicintainya tidak bisa digenggam dengan tangan, tapi hanya bisa dirasakan dalam hati yang hening. Dalam fana tidak ada lagi ambisi pribadi, tidak ada lagi balas dendam, tidak ada lagi hasrat untuk mengalahkan siapapun. Yang ada hanyalah keinginan untuk larut dalam kehadirannya. Dan ketika engkau hadir, aku tidak lagi penting. Yang penting hanya satu, cinta yang tidak bersyarat. Banyak orang mengejar surga, menghindari neraka, beribadah karena pahala, berdoa karena ingin dikabulkan. Itu bukan salah, tapi itu masih aku yang meminta sesuatu. Sedangkan fana adalah ketika seseorang beribadah karena cinta, bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka, tetapi karena tidak ada tempat lain untuk meletakkan cinta ini selain di hadapan Allah. Seseorang bertanya kepada Rabi'ah al-Adawiyah, "Apakah engkau mencintai Allah karena ingin surga?" Ia menjawab, "Jika aku mencintainya karena surga, maka buanglah surga itu dariku, karena cintaku tidak layak dibarter." Begitu pula Rumi yang menulis dalam syairnya, "Aku tidak ingin surga, aku tidak takut pada neraka, aku hanya ingin satu hal, engkau." Fana adalah awal dari pengakuan terdalam bahwa aku selama ini terlalu sibuk menjadi pusat dunia. Padahal dunia bukan tentang aku, bukan tentang pencapaian, bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang melarutkan diri dalam kehendaknya yang maha lembut. Ketika seseorang sampai pada fana, ia bisa tersenyum dalam kehilangan. Ia bisa tenang di tengah kesendirian karena ia tidak merasa sendiri. Maka siapapun yang sedang dalam pencarian, jangan takut kehilangan. Karena di balik kehilangan ada perjumpaan. Perjumpaan dengan keheningan yang hangat, dengan cinta yang tidak meminta imbalan, dengan Allah yang sejak awal memang tidak pernah jauh. Ada saatnya manusia menyadari bahwa yang paling sering membuatnya lelah bukanlah dunia di luar sana, tetapi dunia kecil di dalam dada yang terus ingin menjadi pusat segalanya. Dunia itu bernama ego. Ego bukan sekadar rasa bangga. Ia adalah suara samar yang berbisik, "Aku lebih tahu, aku harus diakui, aku ingin lebih, aku harus dimengerti." Itulah yang membuat kita terus membandingkan hidup, merasa kurang, merasa tidak cukup. Padahal yang kurang bukan dunia, tapi keheningan dalam hati. Ego adalah jeruji yang tidak terlihat, tapi mengurung jiwa. Ia menciptakan kepalsuan demi kepalsuan. Aku harus kuat, aku harus dipuji, aku harus menjadi seseorang. Namun dalam cinta sejati, semua aku itu dilepas. Karena cinta sejati tidak membutuhkan pembuktian, tidak menuntut pengakuan, tidak membangun panggung. Cinta sejati hanya ingin larut. Rumi menulis, "Laut tidak menyombongkan dirinya di hadapan sungai. Ia hanya menampung semua air yang datang. Itulah hati yang telah hancur egonya. Ia tidak ingin menjadi lebih tinggi dari siapapun. Ia hanya ingin menjadi wadah tempat Allah mencurahkan rahmatnya tanpa batas, tanpa syarat." Dan anehnya, justru ketika ego itu hancur, disitulah keutuhan sejati muncul. Ketika tidak ada lagi kepentingan diri, kita mulai melihat orang lain dengan mata kasih. Kita mulai menerima takdir tanpa amarah. Kita mulai memeluk luka bukan sebagai musuh, tetapi sebagai guru. Sobat Rumi, berapa banyak luka dalam hidup ini lahir dari benturan ego. Aku ingin dimengerti, tapi orang lain juga ingin dimengerti. Aku ingin diutamakan, tapi orang lain juga sedang berharap hal yang sama. Aku ingin cinta, tapi seringkali lupa bahwa cinta bukan untuk diminta, tapi untuk diberikan. Ketika ego hancur, cinta sejati lahir. Dan cinta sejati itu bukan hanya untuk makhluk. Ia berawal dari Allah, menuju Allah, dan membawa kita kembali kepadanya.
Lihatlah kisah para wali, mereka tidak hidup dalam sorotan dunia. Mereka bahkan tak peduli dikenang atau tidak, karena cinta mereka telah penuh, dan cinta yang penuh tidak butuh penonton. Ia cukup berdua, engkau dan Allah. Ada sebuah kisah yang sering dikutip para sufi. Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, apa rahasia cinta sejati kepada Allah?" Sang guru menjawab, "Hancurkan egomu, dan cintamu akan menemukan jalan pulangnya." Ego membuat seseorang merasa bahwa ia sedang mencintai Allah, padahal seringkali yang dicintai adalah perasaan tentang dirinya sendiri. Aku merasa suci, aku merasa dekat dengan Allah, aku merasa lebih dalam dari yang lain. Jika masih ada aku merasa lebih, maka itu belum cinta, itu masih cermin ego yang menyamar sebagai keimanan. Rumi berkata, ketika aku lenyap, saat itulah engkau hadir. Cinta sejati datang ketika sang pencinta tidak lagi melihat dirinya sendiri. Maka jangan takut jika suatu hari hidup menghancurkan egomu. Jangan marah jika dunia membuatmu merasa kecil. Itu mungkin bukan hukuman, tapi undangan. Undangan untuk meruntuhkan tembok yang terlalu lama menghalangi cahaya cinta sejati. Karena sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kita untuk sempurna. Dia hanya menginginkan hati yang kosong dari kesombongan dan penuh dengan rindu. Dan saat semua topeng telah jatuh, saat semua aku telah sirna, maka terdengarlah bisikan itu. Tidak ada lagi aku, yang ada hanya engkau. Kalimat, tidak ada lagi aku, yang ada hanya engkau, bukan hanya milik mereka yang tinggal di padang pasir, yang bertapa di gunung sunyi, atau yang mengenakan jubah para sufi. Kalimat itu, jika direnungkan dalam keheningan, adalah milik siapa saja yang sedang berusaha hidup dengan hati yang jujur. Di tengah riuhnya dunia, di sela tugas-tugas harian, di balik senyuman yang kita tampilkan, sering ada satu bagian dari diri kita yang sunyi dan bertanya, apakah semua ini bermakna? Kita bangun pagi, bekerja, pulang, beristirahat, lalu besok mengulang lagi. Ritme yang kadang membuat jiwa lelah, seolah semua ini hanya rutinitas tanpa arah. Namun, disitulah sesungguhnya ladang penghayatan dimulai. Menghidupkan makna hanya engkau, bukan soal meninggalkan dunia. Tetapi bagaimana kita hadir secara utuh dalam dunia ini, tanpa menggenggamnya. Bagaimana kita mencintai tanpa memiliki, bekerja tanpa diperbudak ambisi, dan tetap bersyukur meski hasil belum sesuai harap. Ketika seseorang mengucap, "Ya Allah, hanya Engkau yang kucari," itu bukan berarti ia berhenti bekerja atau tidak lagi peduli dengan keluarganya, melainkan ia mengubah pusatnya. Yang tadinya berpusat pada "aku ingin, aku harus lebih," menjadi "aku melakukan semua ini sebagai bentuk cinta dan pengabdian kepadamu." Bayangkan betapa tenangnya hati seseorang yang bekerja bukan karena takut miskin, tapi karena ia tahu rezeki itu bukan dari siapapun, melainkan dari engkau. Bayangkan betapa damainya jiwa seorang ibu yang merawat anak bukan karena ingin balas jasa, tapi karena ia tahu setiap sentuhan cinta adalah titipan yang harus dijaga, dan setiap air mata adalah saksi bahwa ia pernah mencintai karena Allah. Hidup dalam makna hanya engkau bukan berarti harus selalu menangis atau terlihat suci. Kadang justru tampak sederhana, tersenyum ikhlas ketika difitnah, memaafkan meski tidak diminta, bekerja dengan jujur walau tak ada yang melihat, mendoakan diam-diam orang yang pernah menyakiti. Itu semua adalah cara jiwa berkata, "Aku sudah tidak ingin menang sendiri, aku hanya ingin engkau ridha." Rumi mengajarkan bahwa kehidupan ini ibarat seruling, akan terdengar merdu hanya jika ia kosong di dalamnya. Begitu pula manusia akan terasa damai hanya jika ia mengosongkan dirinya dari dendam, kesombongan dan rasa paling benar, dan mengisinya dengan cinta, dengan keikhlasan, dengan kehadiran Allah.
Maka ketika engkau menyeduh kopi pagi hari, jangan lupa untuk hadir. Ketika engkau memeluk orang terdekat, jangan hanya sekadar fisik, tapi hadirkan juga hatimu. Ketika engkau sedang diam, ucapkan pelan-pelan dalam hati, "Ya Allah, di tengah semua ini, hanya Engkau yang kutuju." Banyak yang mencari makna dengan pergi jauh, padahal Allah lebih dekat dari urat leher. Yang dibutuhkan bukan tempat baru, tapi kesadaran baru. Maka tenanglah, engkau tidak perlu menjadi sempurna untuk mengucapkan kalimat itu. Cukup hadir, cukup jujur, cukup ikhlas, dan biarkan Allah menyempurnakan sisanya. Sebab saat seseorang benar-benar merasakan makna, tidak ada lagi aku, yang ada hanya engkau. Ia tidak perlu banyak berkata-kata. Sikapnya cukup, ketulusannya memancar, dan jiwanya sudah pulang. Setelah semua pencarian, setelah segala lelah dan luka yang kita lewati, ada satu rasa yang akhirnya muncul, yaitu tenang. Tapi ini bukan ketenangan yang dibuat-buat, bukan karena dunia sedang baik-baik saja, melainkan karena hati telah selesai, bukan dengan dunia, tapi dengan keinginan untuk mengendalikan segalanya. Ketenangan sejati hadir ketika seseorang tidak lagi merasa perlu memaksa takdir, tidak lagi mendikte bagaimana hidup seharusnya berjalan. Ia belajar menerima bukan karena menyerah, tapi karena telah memahami segalanya milik Allah. Apapun yang ditahan, pada akhirnya menyiksa. Tapi apapun yang diserahkan kepada Allah akan terasa ringan, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena beban mengaku-ngaku sebagai pengendali telah gugur. Rumi menulis, "Lepaskan dirimu dari dirimu sendiri, agar engkau bisa menjadi milik Allah sepenuhnya." Dan di saat itu, seseorang tidak lagi khawatir apakah ia akan dimengerti. Ia tidak lagi sibuk membuktikan diri. Ia tidak takut kehilangan nama, karena ia tahu yang paling penting bukan siapa dirinya di mata manusia, tapi sejauh mana ia hadir di hadapan Allah. Penyerahan itu bukan pasif. Ia tetap berusaha, tetap berjalan, tetap mencintai, tapi tidak menggenggam hasil. Ia hanya ingin satu hal, ridha Allah. Kita semua sedang dalam perjalanan pulang, dan dalam perjalanan itu, tidak semua akan sesuai harap. Tapi semakin hati ini tunduk, semakin ringan langkah kaki kita. Tidak perlu tahu semua jawabannya. Tidak perlu kuat sepanjang waktu. Cukup percaya bahwa jika kita serahkan semuanya kepada Allah, kita akan sampai tepat pada waktunya, tepat di tempat yang seharusnya, bersama Dia yang tak pernah pergi, bahkan saat kita melupakannya. Sobat Rumi, jika Anda mengikuti perjalanan ini hingga akhir, mungkin hatimu sedang membuka pintunya. Dan jika merasa tenang, itu bukan karena kata-katanya, tapi karena jiwamu mengenali kebenaran yang telah lama ia cari. Mari akhiri perenungan ini dengan kesadaran sederhana namun dalam, tidak ada lagi aku, yang ada hanya engkau. Dan cukup dengan itu, hidup menjadi lebih damai, lebih jernih, lebih lapang. Jika video ini menyentuh bagian terdalam hatimu, tuliskan di komentar, "Engkau adalah tempat aku pulang." Dengan menulisnya, bukan hanya sebagai kata, tapi sebagai niat, sebagai pengakuan bahwa kita ingin hidup lebih jujur, lebih tenang, dan lebih dekat dengannya. Jangan lupa klik tombol like jika video ini bermanfaat untukmu, dan berlangganan agar kita bisa terus berjalan bersama dalam ruang-ruang sunyi yang penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Dalam cinta, dalam kesadaran, dalam engkau